Udah ya? Iya, sudah Bu. Maaf Bu, tadi ada kesalahan Nggak teknis. apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Silakan dilanjut Bu. Iya, ini belum bergabung yang lain? Oh iya, kita Ya, yang lain belum bergabung. Kita tunggu sebentar ya. ya, Bu. Selamat datang kembali semuanya. Udah, kita mulai Tadi aja atau masih gimana? seputar, oh iya Bu, boleh. Tadi masih seputar perempuan-perempuan ya Bu. Kita mulai, lanjut atau gimana? Menunggu dulu? Lanjut Bu, silakan dilanjutkan. Ya, jadi contoh yang kedua tadi adalah Hawa ya. Jadi Hawa yang ketika mengambil buah itu ya, pengetahuan baik dan jahat, dia juga apa ya, dia berdialog dengan ular, tetapi ketika dia mengambil, dia tidak bertanya kepada Adam, ya, dia tidak bertanya kepada Adam, tapi dia mengambil karena dia melihat itu menarik, ya, bagi dia ambil gitu. Ya, walaupun sebenarnya si Adam ada di situ, tapi Adam kan tidak bicara apa-apa ketika Hawa mengambil itu. Jadi Hawa mengambil itu atas dasar pemikirannya sendiri. Jadi dia memilih apa yang menurut dia baik ya untuk dilakukan. Nah, itu contoh dua perempuan yang berani mengambil keputusan, berani memilih dan tidak bergantung kepada laki-laki. Seperti itu. Tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana seharusnya kita menanggapi konsep agama sama ayat-ayat yang kesannya mendiskriminasi perempuan, yaitu dengan penyadaran. Lalu bagaimana implikasi mengenai implikasi dalam kehidupan sehari-hari melalui tokoh-tokoh perempuan-perempuan yang hebat dalam memilih ini, seperti apa pemberdayaan perempuan yang bisa kita lakukan? Ya, untuk pemberdayaan terhadap perempuan, yang pertama menurut saya perempuan itu harus sekolah gitu ya, punya pendidikan gitu. Jadi dengan kata lain perempuan itu harus berintelektual gitu ya, bisa dengan demikian dia bisa memutuskan apa yang baik bagi dia. Jadi kalau kita punya pengetahuan, punya wawasan, punya kecerdasan, kekritisan begitu ya, jadi kita bisa apa ya, terlibat dalam pengambilan keputusan, kita juga bisa memilih apa yang terbaik bagi kehidupan kita dan juga kita akan terhindar dari sikap apa ya, kontrol yang sewenang-wenang dari pihak lain, secara khusus dari laki-laki. Yang kedua, perempuan harus bisa bekerja gitu ya, punya penghasilan. Karena kadang kalau kita tergantung secara ekonomi ya, nafkah atau segala sesuatunya kepada laki-laki, bisa jadi kita kehilangan peluang untuk memilih atau juga untuk mengambil keputusan karena kita lalu bergantung kepada orang yang membiayai kehidupan kita gitu. Tapi kalau kita punya pekerjaan sendiri, paling tidak kan kita bisa apa ya, apa, selain bisa mengaktualisasikan diri kita dalam pekerjaan ya, kita bisa memilih mengambil keputusan, kita juga tidak lalu bergantung kepada orang lain secara ekonomi. Kemudian juga yang berikutnya adalah kita harus bisa mengubah masyarakat gitu ya, transformasi sosial. Jadi pembatasan-pembatasan yang ada, entah itu dalam aturan atau hukum, itu yang membatasi perempuan atau mengkerangkeng perempuan itu perlu dihilangkan gitu ya. Jadi aturan-aturan itu
harus bisa diputuskan bersama oleh laki-laki dan perempuan sehingga lalu mendukung ya, tidak hanya kepentingan salah satu pihak tetapi dua pihak. Ya, kemudian juga perempuan harus berani mengatakan atau menolak pengobjekan terhadap perempuan. Jadi jangan mau laki-laki atau pihak manapun yang lalu mengobjekkan perempuan gitu ya. Jadi kita harus bisa menjadi subjek atas diri kita sendiri. Kita harus menjadi manusia yang bebas. Karena hanya manusia yang bebas itulah yang akan menjadi manusia yang utuh gitu ya. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Dan ini harus dilakukan melalui penyadaran-penyadaran terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki. Tidak hanya perempuan yang disadarkan, tapi juga laki-laki untuk lebih menghargai perempuan, ya, dan membiarkan perempuan memilih apa yang terbaik untuk kehidupannya. Tapi tidak berarti bahwa perempuan tidak perlu ya mendengarkan nasihat atau masukan dari orang lain. Boleh ya, boleh mendapatkan masukan, nasihat dari orang lain, tetapi keputusan terakhir ada pada perempuan itu sendiri. Karena dia yang memiliki tubuhnya, dia yang memiliki kehidupannya, seperti itu. Ya. Lalu penyadaran seperti apa Bu supaya para perempuan di luar sana itu bisa menyadari bahwa tubuhnya itu semuanya miliknya. Jadi semuanya miliknya dan dia memiliki kuasa penuh atas tubuhnya tersebut. Karena selama ini banyak perempuan yang cenderung tidak menyadari bahwa tubuhnya adalah miliknya, lebih menyadari bahwa kalau ia sudah menikah, maka tubuhnya sepenuhnya milik suaminya. Seperti apa, Bu? Penyadaran seperti apa yang Nah, bisa itu dilakukan? melalui perubahan pola pikir ya, pola pikir, pemahaman-pemahaman lama, ya memang ini sudah dari dulu ya, begitu turun-temurun diajarkan konsep bahwa perempuan itu harus mengabdi kepada suami, bahwa perempuan itu adalah milik suami, dan dia tidak menjadi dirinya sendiri, itu diajarkan dari generasi ke generasi dalam budaya, dalam pendidikan, hampir dalam segala hal gitu. Nah, ini harus diubah pemikirannya, tapi juga diikuti dengan perubahan sosialisasi, budaya, agama, gitu ya, sehingga lalu ada kesadaran bahwa memang perempuan itu memiliki tubuhnya, ya bukan hanya perempuan, laki-laki juga memiliki tubuhnya dan punya hak untuk mengatur dirinya sendiri, seperti itu. Ya, jadi semuanya karena budaya patriarki ini kan masuk hampir di semua bidang gitu ya, diajarkan, disosialisasikan gitu. Jadi tidak hanya satu aspek saja yang diubah, tetapi semua aspek harus diubah ya bersama-sama. Lalu menurut Ibu, apakah penyadaran ini nanti akan memengaruhi aspek-aspek budaya atau menggeser pemaknaan budaya? Karena kan sudah, kalau budaya kan berarti sudah dari dulu dilakukan kan, Bu? Sudah menjadi adat atau Yeah. kebiasaan. Apakah ini nanti akan menggeser aspek atau ya aspek-aspek budaya dari budaya tersebut? Ya, pasti ya, pasti akan mengkritisi budaya dan terjadi perubahan ya, transformasi terhadap budaya. Dan menurut saya itu tidak salah. Ya, walaupun itu sudah turun temurun, kalau tidak relevan dengan konteks sekarang, ngapain dipertahankan gitu ya. Jadi kita perlu mengkritisi budaya mana yang negatif, mana yang positif, ya, yang mendatangkan kehidupan, ya kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan untuk manusia, secara khusus bagi perempuan, kenapa tidak gitu ya. Jadi kita perlu mengkritisi budaya. Ya, budaya itu kan bukan firman Tuhan gitu ya. Jadi kita harus melihat mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak. Ya. Memang banyak orang yang takut merubah budaya ya, nanti akan dicap sebagai orang yang tidak yang tidak berbudaya atau yang sudah apa ya kehilangan identitas lah dan macam-macam gitu ya. Tapi menurut saya sih budaya itu kan buatan manusia dan dibuat untuk mengatur kehidupan manusia supaya baik gitu. Nah, kalau saat ini sudah menimbulkan ketidakadilan, apalagi penderitaan pada manusia secara khusus pada perempuan, kenapa tidak diubah gitu ya? Jadi menurut saya sih perlu kita mengkritisi dan merubah budaya kalau itu sudah tidak relevan dan tidak mendukung untuk manusia. Ya. Baik Bu, mungkin setelah ini kita akan membuka sesi komentar.
Silakan Tanya jawab ya. sobat ya, siapa tahu ada yang mungkin masih uh, membingungkan atau masih kurang mendalam, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Pertanyaan, saya tiba-tiba kepikiran Bu, misalnya seorang perempuan sudah bisa berdiri sendiri, jadi dia bisa sudah sekolah, sudah bekerja, terus dia sudah bisa mengubah masyarakat dan berani menentang apa yang tidak baik menurutnya, dan nantinya dia bisa berdiri sendiri tanpa laki-laki, tanpa menikah pun dia bisa berdiri sendiri. Apakah itu nanti akan um, kan ada perintah untuk berkeluarga, Bu? Apakah itu nanti akan perempuan yang sudah berdiri sendiri, apakah akan menggeser atau menentang perintah yang telah Tuhan berikan untuk berpasangan atau berkeluarga? Ya, menurut saya sih berkeluarga atau tidak, menikah atau tidak itu kan hak setiap orang, gitu ya. Jadi bisa saja dia tidak, kalau dia memutuskan untuk tidak menikah, kenapa tidak, gitu ya? Itu kan hidupnya sendiri dan dia yang menjalani itu, gitu. Jadi menurut saya sih tidak apa-apa kalau dia memang tidak mau menikah. Jadi kan tidak harus orang menikah, ya. Cuma memang dalam budaya kita kan selalu digambarkan bahwa seorang perempuan yang sempurna adalah menjadi ibu, gitu ya, menikah dan menjadi ibu. Tapi konteks kita sekarang kan sudah berubah, gitu ya, dan menjadi ibu bukan satu-satunya ukuran tentang kesempurnaan seorang perempuan. Perempuan dia tetap sempurna, tetap baik walaupun dia tidak menikah. Begitupun dengan laki-laki, gitu ya, bukan hanya perempuan, tetapi untuk dua jenis kelamin ini, bahkan juga untuk gender yang lain. Ya, kalau tidak menikah juga nggak apa-apa. Ya, jadi menikah dan tidak menikah itu sama baiknya. Ya, dan pilihan ada pada setiap orang. Dan kita harus menghargai pilihan. Dan pasti orang punya alasan kan kenapa dia tidak menikah. Begitu. Ini ada pertanyaan, Si Bu. Gatot mengatakan dia mau menikah 2 kali. Silakan nanti istrinya. Iya, ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan perempuan yang sudah kita sadarkan karena selama ini ditindas oleh pasangannya, tapi karena cinta dia sulit disadari? Itu seperti apa? Ya, itu juga harus jelas ya cinta macam apa yang seperti itu. Apakah memang cinta itu harus berkorban terus-menerus, bahkan mengalami kekerasan gitu. Itu berarti kan harus disadarkan apa itu cinta gitu. Nah, kalau cinta yang benar, yang tulus harusnya tidak ada kekerasan. Nah, kalau cuma dia yang mencintai tapi pihak yang lain itu selalu melakukan kekerasan, berarti kan dia apa ya, bertepuk sebelah tangan sebenarnya. Jadi cuma dia yang mencintai tetapi pasangannya tidak. Karena konsep cinta itu kan harusnya saling menghargai, saling menghormati, mencintai ya, dan tidak melakukan kekerasan gitu. Nah, orang ini harus diberikan penyadaran gitu ya bahwa ini bukan cinta yang tulus. Bukan cinta yang benar gitu ya, dan dia harus mampu menentukan sikap lanjut atau berhenti gitu. Sebab kalau lanjut ya dia akan terus-menerus berada di dalam penderitaan karena terus-menerus mengalami kekerasan. Ya, memang banyak sih perempuan yang salah paham gitu ya terhadap apa itu cinta. Ya, seringkali dia bertahan dalam apa relasi cinta itu walaupun sebenarnya sangat toksik gitu. Bukan hanya dalam pacaran ya, tetapi juga dalam berkeluarga seringkali begitu gitu. Udah diberitahu juga itu tidak benar, tapi perempuannya tetap bertahan. Bisa jadi juga karena konsep dari agama kan. Jadi agama mengatakan bahwa bercerai itu adalah dosa, sehingga mau nggak mau perempuan tetap bertahan walaupun mengalami penderitaan. Seperti itu.
Bu. Silakan teman-teman ngasih, jika ada pertanyaan boleh langsung diketik di kolom komentar. Adakah pertanyaan? Silakan. Termasuk juga ya sambil menunggu ya, saya mengatakan tentang uh, terkadang ini juga masalah aborsi, ya aborsi. Jadi kebanyakan orang menentang aborsi. Tapi menurut saya kalau itu aborsi dilakukan karena korban perkosaan, ya seharusnya kita memberikan kesempatan kepada perempuan yang memiliki tubuh itu untuk memilih apakah dia aborsi atau tidak. Jadi jangan langsung membatasi tidak boleh aborsi sama sekali. Karena kita tahu bahwa perempuan korban perkosaan, dia kan apa ya, trauma dengan perkosaan itu. Bagaimana dia bisa melanjutkan kehidupannya kalau dia selalu setiap hari melihat perutnya dan dengan melihat perutnya itu dia mengingat akan pemerkosanya. Nah, itu berarti kan sepanjang hidupnya dia akan mengalami stres, depresi dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya kalau kita mau katakan orang yang mengalami perkosaan itu ibarat orang yang kelihatannya hidup tapi sebenarnya mati gitu ya, karena dia tidak bisa menerima dirinya. Nah, kecuali kalau kita melakukan pendampingan pastoral kepada dia untuk dia bisa melanjutkan kehamilannya. Tetapi kalau dia tidak mau dan tetap memutuskan untuk aborsi, menurut saya sih kita harus menghargai keputusannya. Ya, itu dia kan yang punya tubuh itu, gitu. Ya memang seringkali orang apa ya lebih pada pro life gitu ya. Bagaimana anak yang tidak berdosa itu. Tapi menurut saya sih pertimbangan bukan hanya pada anak itu, tapi juga pada ibunya gitu atau pada perempuan korban perkosaan. Ya. Nah, kita memang mengupayakan untuk melakukan pendampingan. Tapi kalau dia pada akhirnya memutuskan untuk mengatakan saya mau aborsi, nah itu kan hak dia. Dan menurut saya sih kita harus memberikan kesempatan bagi dia untuk memilih karena itu tubuhnya dan dia yang menjalani kehidupan ini. Nah, itu yang bisa dilakukan ya. Termasuk juga menurut saya tentang apa ya upaya-upaya yang membatasi perempuan ya untuk cara berpakaiannya udah jadi korban perkosaan tapi lalu dikorbankan lagi lalu dibatasi geraknya demi melindungi laki-laki pakai pakaian tertutup dari atas sampai bawah gitu padahal itu juga tidak menjamin bahwa perempuan tidak diperkosa ya fakta menunjukkan bahwa walaupun perempuan menggunakan memakai pakaian tertutup mereka tetap diperkosa gitu ya jadi menurut saya biarkanlah perempuan memilih pakaian apa yang tepat bagi dia tentunya dengan masih memperhatikan aspek kesopanan gitu ya. Tetapi biarlah mereka yang memilih apa yang nyaman bagi diri mereka. Kita bisa memberikan pengertian ke mereka tetapi bukan kita yang mengambil keputusan untuk mereka. Bukan kita yang memilih untuk mereka. Biarkanlah mereka memilih untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Mengenai permasalahan tadi Bu yang ada seorang perempuan tapi dia tidak sadar kalau dia ada kekerasan dalam hubungannya, ada yang menanggapi bahwa banyak orang yang punya pasangan memang agak sakit dalam tanda kutip dan memiliki narcissism disorder yang sangat jago dalam memanipulasi pasangannya. Jadi pasangannya tidak sadar kalau mereka berada di hubungan yang toxic. Itu seperti Maksudnya pertanyaannya gimana? ini tadi tanggapan dari pertanyaan yang sebelumnya. Lalu ada pertanyaan lagi mengenai aborsi, Bu. Di Indonesia kan dilarang untuk aborsi. Jadi apakah sekarang aborsi diperbolehkan di Indonesia secara hukum? Ya, ini masih ada pro kontra ya antara yang pro life ya membela kehidupan anak itu dalam kandungan dengan pro choice gitu. Nah, biasanya pro choice itu dipilih oleh diperjuangkan oleh perempuan
ya. Jadi mereka meminta untuk diberikan apa ya, biarlah mereka yang memilih entah melanjutkan kandungan itu atau tidak. Secara agama juga masih ada diskusi sih ya, kapan usia diperbolehkan untuk aborsi gitu ya, apakah 2 minggu ya, dengan mempertimbangkan kapan kehidupan itu mulai ya pada janin ya. Ada yang mengatakan batas 2 bulan ya, kalau 2 bulan masih bisa aborsi, selanjutnya tidak bisa karena sudah jadi manusia gitu. Nah, ada yang mengatakan 2 minggu ya, 2 minggu istilahnya apa itu ya, saya lupa. Kemudian ada yang mengatakan ketika terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, itu sebenarnya sudah terjadi kehidupan. Jadi tidak boleh sebelum itu, gitu ya. Kalau pas berhubungan kan sudah terjadi sebenarnya. Bahkan ada Katolik misalnya ya, itu mengatakan bahwa di sperma itu sendiri sebenarnya sudah ada kehidupan gitu. Nah, ini kan pro kontra kita menentukan kapan masih bisa untuk aborsi dan kapan yang tidak boleh lagi gitu ya. Nah, ini yang masalah. Nah, selain itu jadi apa ya? eh, sangat tergantung pada apa ya, keputusan atau ketetapan kapan kehidupan itu dimulai ya, dan bisa melakukan aborsi yang tentunya aborsi yang tidak membahayakan ibunya gitu ya. Kalau udah kandungannya besar kan udah agak bermasalah itu ya. Tapi kalau masih usia 2 minggu, 1 minggu, menurut saya sih masih bisa lah gitu ya. Kalau alasan medis Ya, ya itu pasti ya, kalau alasan medis misalnya anaknya cacat atau bagaimana itu biasanya boleh aborsi gitu. Tapi kalau aborsi karena hamil luar nikah gitu ya, atau tidak menginginkan bayi itu yang dilarang gitu. Tapi kalau saya pribadi kalau itu alasan medis dan juga karena perkosaan, saya sih bisa ya, bisa menerima keputusan untuk aborsi. Ya, karena dampak dari perkosaan itu terhadap perempuan itu juga sangat berat gitu. Ya. ini ada pertanyaan lagi, Bu. Mhm. Apakah contoh ada dalam pilihan hidup juga termasuk dalam tulisan Ibu dalam buku Membongkar Kebisuan Perempuan, Pelacur atau Rasul Pertama? Mungkin dapat dijelaskan. Itu untuk memilih ya tadi ya, apa namanya? Memilih dalam pilihan hidup juga termasuk dalam tulisan Ibu Oh tentang iya, ya, bisa. dalam buku ini. Ya, perempuan Samaria ya. Perempuan Samaria yang Ya. waktu itu berdialog dengan Yesus dan dia mengambil keputusan untuk menerima air hidup. Bahkan dia juga memilih untuk lalu pergi ya memberitakan tentang percakapannya dengan Yesus dengan laki-laki di kota gitu. Jadi ini juga salah satu contoh di mana perempuan bisa memilih tanpa bertanya kepada suaminya atau kepada laki-laki. Walaupun Yesus seorang laki-laki gitu ya, tetapi maksudnya dia tidak bertanya kepada suaminya apa yang harus dia lakukan atau apa yang dia pilih gitu. Ini juga salah satu contoh tentang bagaimana perempuan punya kebebasan untuk memilih untuk kehidupannya sendiri. Ya, benar ya pertanyaan itu. Itu Lalu ada dari ada pertanyaan Gordy anonim. dalam Sumpah Dokter, ada apa namanya? Ada dalam Sumpah Dokter menghormati sejak awal pembuahan. Ya, tapi Katanya kita seperti juga itu. menurut saya sih harus melihat juga apa ya, apakah pembuahan itu normal dilakukan atau tidak gitu. Nah, kalau itu dipaksakan berarti kan itu tidak dikehendaki, ya. Itu dipaksakan ke tubuh perempuan dan perempuan berhak untuk menolak sesuatu yang dipaksakan karena dia tidak menginginkan itu, ya. Jadi dia juga berhak untuk menolak. Ya. Lalu ada pertanyaan anonim, Bu. Mhm. Uh, Kalau di Indonesia, hukum yang pro perempuan itu masih minim, apalagi mengenai kasus kekerasan seksual. Bagaimana menyikapi suatu kasus real dalam masyarakat dengan situasi hukum seperti ini? Apalagi sebagai kita orang yang beragama. Yang kekerasan seksual ya. Ya,
memang undang-undang anti penghapusan kekerasan seksual kan masih diperjuangkan ya, belum disahkan begitu. Tetapi perempuan tetap bersuara sampai dengan saat ini untuk apa ya, menghindari kekerasan terhadap perempuan dan juga bagaimana caranya supaya apa ya, pelaku kekerasan seksual itu juga dihukum gitu ya. Bahkan kekerasan seksual ini tidak hanya yang dilakukan oleh pihak luar gitu ya, orang asing di luar sana, tetapi juga yang terjadi dalam keluarga. Bahkan suami yang melakukan perkosaan terhadap istri juga bisa ditindak secara hukum gitu ya, karena kalau misalnya istri tidak mau tapi dipaksa oleh suaminya dan diperkosa, ya istri bisa melaporkan gitu. Jadi walaupun sudah menikah tidak berarti suami itu menguasai tubuh istri ya dan bisa memperlakukan sesuka dia, nggak bisa. Ya, karena perempuan itu juga apa ya, punya hak atas tubuhnya dia, dan dia berhak juga untuk menolak kalau dia tidak ingin gitu. Ya, jadi kita berdoa undang-undang ini bisa keluar gitu ya, supaya perempuan-perempuan bisa terlindungi ya, dan mereka juga bisa melindungi dirinya sendiri, tubuhnya gitu. Baik, Bu. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan lagi, teman-teman, tentang tema kita kali ini? Ya, termasuk Kalau juga yang child free ya, child free ya. ya, mau nanya itu child free. Tadi ini ya, error ya punya Louis ya. Iya, Bu, tadi saya. Ya, saya bicara tentang child free, keputusan untuk tidak memiliki anak. Jadi ini harus dibedakan. Kalau dulu kan orang memang penduduk bumi masih sedikit gitu ya. Jadi ada perintah beranak cuculah gitu ya, dan penuhilah bumi gitu. Tapi kalau sekarang diminta untuk beranak cucu dengan kondisi penduduk yang semakin padat, menurut saya sih nggak relevan gitu ya. Jadi menurut saya sih kalau ada orang yang mengambil keputusan memilih untuk tidak punya anak, ya nggak masalah menurut saya. Ya, apalagi kalau perempuan. Memang perempuan punya rahim ya, dan dia memang bisa melahirkan, tetapi dia bisa memilih untuk tidak melahirkan ya, karena melahirkan itu tidak mudah ya, bukan hanya sekedar punya anak gitu ya, tetapi bagaimana tanggung jawab kepada anak itu. Dan kalau orang tidak siap untuk punya anak, ya nggak apa-apa kalau mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak ya. Kalau dulu ya, dulu perempuan tidak pernah ditanya gitu ya, tidak pernah diberikan kesempatan untuk memilih. Jadi perempuan tuh harus ya, harus punya anak, bahkan beranak sampai habis gitu ya. Sebelum dapat anak laki-laki harus terus beranak gitu. Nah ini kan kasihan perempuannya, beranak satu aja, melahirkan satu aja udah setengah mati gitu, apalagi sampai 5 6 gitu ya. Nah, tapi selama dulu, masa dulu perempuan kan menerima aja begitu ya, tidak berani protes. Karena selalu diajari bahwa perempuan memang itu kodratnya gitu ya, dan dia tidak boleh melawan kodratnya. Ya, itu masalah. Tapi kalau saat ini kan sudah berubah gitu ya. Tujuan orang menikah bukan semata-mata untuk prokreasi, tapi untuk rekreasi, untuk sebuah kebahagiaan. Orang menikah itu karena cinta, bukan supaya disuruh buat anak gitu ya. Kalau dulu iya, tapi sekarang kan tidak gitu. Jadi mau punya anak atau tidak nggak masalah gitu ya. Kalaupun punya anak oke, okay. Dan kalaupun mereka memilih untuk tidak punya anak ya kita harus hargai. Itu pilihan masing-masing dan tentunya setiap orang punya alasan untuk itu. Secara khusus untuk perempuan ya, menurut saya biarkanlah perempuan memilih ya, atau tanyakanlah pendapat perempuan apakah dia mau hamil, mau punya anak atau tidak. Jadi bukan hanya keputusan satu pihak. Begitu. Baik, Bu. Lalu tentang perempuan yang memilih untuk bekerja, jadi untuk meniti karirnya dari Ya. awal sampai akhir sehingga bisa bekerja, dan ketika sudah berkeluarga, perempuan ini bisa menafkahi keluarganya. Apakah apakah dengan perempuan yang bisa menafkahi keluarganya itu
dia berarti melangkahi suaminya atau seperti apa, Bu? Menurut saya sih tidak ya. Jadi bekerja sekarang tidak lagi ditentukan atau mencari nafkah tidak hanya hak dari salah satu jenis kelamin atau suami, tapi dua-duanya punya kebebasan untuk bekerja gitu ya, tergantung siapa yang punya peluang. Kalau istri lebih berpeluang, kenapa tidak gitu ya? Istri diberikan kesempatan untuk atau dia punya hak untuk bekerja juga gitu ya. Nah, dalam situasi seperti ini, kalau istri yang memang bekerja dan lebih punya peluang, apalagi misalnya gajinya lebih besar, nggak apa-apa tuh apa ganti peran gitu ya, berganti peran. Jadi suamilah yang menjadi bapak rumah tangga gitu, istri yang cari nafkah ya. Dan kalau dua-duanya bekerja, ya maka pekerjaan dalam rumah tangga juga harus dibagi gitu ya. Jadi jangan perempuan udah kerja di luar rumah mencari nafkah sampai di rumah dia lagi yang mengerjakan segala sesuatu. Nah, itu kan jadi beban ganda. Setengah mati istri bekerja semuanya gitu. Jadi kalau dua-duanya cari nafkah, ya dua-duanya juga harus bekerja di rumah gitu ya. Jadi ini yang harus dituntut dari seorang suami gitu. Nah, menurut saya sih seorang suami kan memang harus kerja di rumah karena itu rumahnya gitu ya, keluarganya gitu. Dia kan bukan tamu atau pendatang di situ. Itu kan rumahnya sendiri. Jadi jangan merasa malu atau sungkan untuk bekerja di rumah sendiri, ya. Jadi apa ya? Berikanlah kesempatan kepada perempuan untuk bekerja, untuk memilih entah dia mau kerja di luar atau di dalam rumah, ya. Apalagi kalau dia sudah berpendidikan tinggi, jangan sampai itu dikorbankan hanya karena suami meminta dia untuk jangan bekerja gitu. Karena pekerjaan bagi perempuan itu juga adalah tempat untuk bagaimana dia mengaktualisasikan dirinya ya dan banyak perempuan yang ingin mengaktualisasikan diri gitu. Saya juga pernah dengar, Bu, di media sosial kalau ada perbandingan antara bapak dan ibu. Jadi kalau bapak yang mengerjakan pekerjaan rumah, nyetrika, nyapu, nyuci itu sepertinya disanjung dan disebut sebagai ayah yang baik. Tapi jika ibu yang mengerjakan yang mencari nafkah atau sibuk bekerja itu disebut sebagai ibu yang kurang mendidik Bertanggung jawab. anaknya atau kurang Mhm. Iya, iya kurang tanggung ya, jawab ya. itu, Menurut Bu. saya ini yang tidak adil ya. Kenapa merendahkan perempuan ketika dia padahal dia ya bekerja di luar rumah juga kan untuk keluarga gitu. Harusnya dua-duanya dihargai ya, dihargai. Jadi tergantung sih siapa yang punya peluang gitu dan apapun yang dipilih itu ya itu kan keputusan masing-masing orang yang perlu kita terima dan hargai pula gitu. Nah ini agak terbalik gitu ya. Kalau di pihak lain sebenarnya kalau laki-laki ya mengerjakan pekerjaan dalam rumah biasanya kan disindir-sindir tuh ya disindir-sindir suami takut istri lah gitu ya atau suami tabu untuk mengerjakan pekerjaan dalam rumah. Sedangkan kalau perempuan itu bekerja di luar rumah, dia kan prestisenya kan naik karena dia lalu menyetarakan dirinya dengan laki-laki gitu ya. Nah ini jadi kadang ada dua pandangan sih. Ada kalau laki-laki di rumah ada yang menganggap itu apa ya merendahkan laki-laki, tapi di lain pihak juga ada yang memuji. Begitupun dengan perempuan, kalau dia bekerja di luar rumah, dia dikecam karena meninggalkan keluarga, tapi di lain pihak juga ada orang yang menghargai gitu ya, karena dia juga ikut terlibat mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi ya tergantung apa ya pandangan orang gitu. Karena itu sebenarnya pada dasarnya pekerjaan itu sendiri tidak bergender kan, Bu. Iya, Itu bisa tidak jenis dilakukan kedua. kelamin gitu. Jadi apapun pekerjaan itu bisa ditangani oleh kedua pihak. Memang sih dulu-dulunya dibagi gitu ya. Jadi kalau publik itu laki-laki, yang domestik di rumah itu perempuan, dan ini dipegang terus begitu ya. Tapi ini justru lalu merugikan gitu, karena perempuan lalu tidak boleh masuk publik, begitupun sebaliknya laki-laki tidak boleh masuk domestik, ya tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah. Ini kan merugikan, ya. Bagaimana kalau istri sakit misalnya, itu laki-lakinya nggak bisa apa-apa atau suaminya nggak bisa apa-apa. Jadi menurut saya sih paling bagus kalau itu bersifat fleksibel gitu ya. Jadi perempuan bisa mengerjakan pekerjaan dalam keluarga, domestik, ya juga di publik. Begitupun sebaliknya laki-laki di publik maupun di domestik.
Cuma memang terjadi, sudah ada di pemikiran bahwa pekerjaan dalam rumah tangga itu adalah pekerjaan perempuan, gitu ya. Dan perempuan itu kan rendah gitu. Sehingga ketika laki-laki harus mengerjakan pekerjaan perempuan, dia menganggap dirinya sama dengan perempuan dan kalau sama dengan perempuan berarti rendah gitu. Nah, ini yang harus diubah. Ya, karena pekerjaan itu tidak berjenis kelamin, jadi bisa dilakukan oleh siapa saja sejauh orang itu mampu gitu, ya. Jadi nggak peduli, apalagi di zaman Lalu ini modern ada sekarang ini. Ya, oh iya. Lalu ada pertanyaan lagi, Bu. ya. Bagaimana dengan perempuan yang memilih untuk menikah beda agama? Putus-putus. Ulang lagi, memilih apa? Memilih untuk menikah beda agama. Oh, nggak masalah. Nggak masalah kalau memang cintanya ke orang yang beda agama, kenapa tidak gitu. Dan menurut saya justru itu sebuah contoh bagaimana orang apa ya memberikan kebebasan untuk memilih agamanya, gitu ya. Jangan sampai pernikahan itu lalu memaksa orang lain untuk menganut salah satu agama yang sebenarnya dia tidak percaya, tidak yakin pada agama itu, tapi demi supaya bisa bersatu atau demi mengikuti suami kah atau istri, lalu terpaksa harus menganut salah satu agama yang sama gitu. Ya, jadi menurut saya kalau mau beda agama ya silakan gitu. Ya, justru itu menunjukkan bagaimana kita bertoleransi terhadap pasangan kita gitu ya. Jadi toleransi itu ya tidak hanya terjadi di masyarakat tapi juga dalam keluarga. Jadi kalau pasangan berbeda menurut saya nggak masalah ya. Apalagi sekarang kan sulit ya untuk mencari pasangan gitu. Dan ketika orang jatuh cinta kan tidak pertama menanyakan agamanya gitu. Jatuh cinta ya jatuh cinta aja gitu. Ya, jangan sampai agama lalu menghalangi orang untuk apa ya, menunjukkan cintanya, ya, mencari pasangannya. Jadi saya setuju dengan perkawinan beda agama, tidak masalah. Ya, masing-masing dengan keyakinannya. Karena halangan sendiri bukan datang dari agama saja kan Bu, ada dari aspek-aspek lain, mungkin moral atau apa. Moral sih saya nggak melihat moral ya. Jadi pernikahan beda kan seringkali kita mengatakan bahwa ya satu rumah tangga itu harus satu nakoda gitu ya, jangan dua gitu. Ya kalau menurut saya sih kalau bersama-sama kenapa tidak gitu ya. Bersama-sama walaupun agamanya berbeda kan bisa didiskusikan mau dibawa kemana keluarga itu atau rumah tangga itu. Jadi menurut saya sih tidak ada persoalan. Yang penting mereka bisa saling memahami ya, saling mendukung ya, ya bisa aja itu dijalankan. Kadang yang cerewet itu justru pihak lain ya, orang lain yang apa ya, yang tidak nyaman, yang tidak suka dengan pasangan itu. Mereka sendiri sebenarnya tidak bermasalah, tapi karena omongan orang lalu jadi bermasalah gitu ya. Menurut saya sih tidak persoalan. Lalu ada Lalu ada pertanyaan lagi Bu. Ini mungkin agak hampir sama dengan pertanyaan pertama tadi. Bagaimana menyadarkan perempuan bahwa dia berada dalam keadaan yang tidak diberikan ruang gerak yang lebih karena menganggap apa yang dia alami adalah hal yang wajar atau harus dialami. Bagaimana penyadarannya? Ya, kita bisa mengajak diskusi gitu ya, diskusi lalu kita tanya-tanya gitu ya dan menunjukkan apakah ini memang sudah adil atau tidak, sudah sewajarnya atau tidak. Misalnya dia sudah bekerja di luar rumah, pulang di rumah dia mengerjakan semuanya, ya memasak, mencuci, mengepel segala macam, suaminya cuma duduk aja gitu. Nah, kita akan bertanya, apakah ini adil? Ya, bahwa dia harus mengerjakan segala sesuatunya sementara pasangannya cuma duduk-duduk saja menunggu makan. Nanti giliran makan dia yang lebih dulu makan, dia mendapat porsi yang enak gitu ya. Istri cuma mendapat sisanya aja gitu. Nah, itu adil atau tidak? Jadi kita bisa menggunakan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita tanpa mengatakan itu tidak adil, dia akan temukan juga gitu ya. Jadi kita mengajak untuk memberikan contoh-contoh gitu dan dia akan melihat sendiri
ya ini adil atau tidak, sudah sewajarnya atau tidak, kenapa dia lebih banyak bekerja, kenapa dia harus lebih banyak berkorban daripada yang lain, padahal itu adalah keluarga dua pasang ya, maksudnya satu pasang laki-laki dan perempuan gitu ya, seharusnya masing-masing kan punya punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, jangan salah satunya lebih berat kerjanya ya, jadi dua-duanya harus sama dong, suka duka harus dijalani bersama gitu. Ini istri atau pembantu kan harus jelas. Ya, kenapa istri yang dieksploitasi, suaminya malah duduk-duduk saja, padahal sama-sama cari nafkah misalnya. Ya. Juga misalnya kita coba menghitung ya, apa ya banyaknya jam kerja antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki kadang dia bangun cuma udah jam 7 gitu ya. Kerja sampai jam 3 sore atau jam 4 sore. Cuma 7 jam dalam satu hari. Tapi perempuan dari jam 4 subuh ya dia udah bangun kerja sampai malam sampai subuh lagi gitu. Ya kadang sampai 24 jam dia bekerja sampai dia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri ya untuk ngurus dirinya sendiri dia udah nggak ada waktu gitu karena ngurusi keluarga ngurusi rumah ngurusi suami ngurusi anak gitu ya semuanya dia yang kerjakan nah kita tunjukkan ke dia ini adil apa tidak kamu capek atau tidak kamu menderita atau tidak dengan itu nah memang banyak perempuan yang merasa itu sudah apa ya sudah tugasnya ini adalah pengabdian dia sebagai seorang istri sehingga menolak itu atau memprotes itu dianggap apa ya bukan seorang istri yang baik gitu. Nah, jadi saya pernah apa ya seminar kah atau ceramah di mana gitu, lalu menunjukkan ini gitu. Nah, tapi anehnya perempuan sendiri yang menentang gitu ya, yang mengatakan, "Loh itu kan udah tugas kami gitu. Kenapa harus diprotes?" ya dan mengatakan saya ini provokator lah ya yang mengajak mereka untuk mempertanyakan apa yang dianggap sesuatu yang wajar selama ini gitu. Padahal sebenarnya tidak wajar. Ya, kelihatannya normal gitu tapi sebenarnya tidak adil. Ya, ada penderitaan di sana. Nah, ini yang harus kita apa ya? Ubah gitu dari perempuan. Memang tantangan itu datangnya kadang bukan dari laki-laki, tapi dari perempuan sendiri. Ya, mereka yang sudah merasa ini sudah kodrat, ya, ini sudah apa ya, sudah begitu, sudah normal gitu. Nah, memang orang kalau sudah terlalu lama ditindas gitu ya, mengalami penindasan, lama-lama dia tidak melihat itu sebagai penindasan. Dia malah menikmati itu ya. Ada banyak orang yang dijajah, ditindas karena sudah terlalu lama, dia merasa itu sesuatu yang biasa bahkan menikmatinya. Ya, jadi ketika ada orang yang mengatakan ini salah, mereka malah ngamuk gitu ya. Nah, itu agak aneh gitu. Jadi banyak cara kita bisa menyadarkan mereka entah itu melalui sarasehan, diskusi, seminar, ya pemahaman Alkitab, melalui khotbah kah gitu ya atau melalui pendidikan sekolah itu bisa dilakukan ya. Untuk anak-anak misalnya dari sekolah minggu, dari TK itu sudah mulai diajarkan. Ya. Baik Ibu, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom komentar. Oh, ya. Mungkin saya kasih Ibu kesempatan untuk memberi sepatah dua patah kata untuk semua perempuan yang menonton, baik perempuan atau laki-laki ataupun semua orang di luar sana, bagaimana perempuan seharusnya boleh memilih. Ya, saya mau mengatakan bahwa berikanlah kesempatan kepada perempuan atau bukan kesempatan sih. Berikanlah apa yang menjadi hak perempuan untuk memilih bagi tubuh dan kehidupannya gitu ya karena selama ini sudah terbukti ketika laki-laki memilih untuk perempuan itu banyak banyak jeleknya gitu ya menimbulkan penderitaan bagi perempuan ya jadi banyak yang rusak lah gitu nah sekarang kembalikanlah kepada perempuan biarlah mereka memilih apa yang baik untuk hidup dan untuk tubuh mereka sendiri sama seperti laki-laki memilih untuk tubuh dan hidup mereka. Nah, itu apa ya pesan saya untuk semuanya. Ya, penjelasan yang luar biasa dari Bu Asnat untuk malam ngasih kita kali ini yang bertemakan perempuan boleh memilih, yang mungkin membuka pikiran saya dan juga penonton yang menonton ngasih kita kali ini
dan juga saya sebagai perempuan sendiri. Terima kasih Bu Asna telah bersedia menjadi narasumber untuk ngasih Sama-sama. pada banyak sekali ilmu yang ditumpahkan yang kepada pendengar, kepada saya khususnya, dan uh, saya juga berterima kasih kepada semua penonton yang sudah meluangkan waktu untuk menonton ngasih kita pada hari ini. Semoga semua yang disampaikan Bu Asnat berguna dan menambah wawasan kepada semua teman-teman ngasih. Ya, sepertinya sudah Bu, sudah selesai. Baik, terima Uh, kasih. Terima kasih juga untuk semua yang hadir malam hari ini dan juga untuk diskusi dan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Salam sehat. Salam sehat juga, jaga kesehatan. Tuhan berkati kita Ya, semua. Tuhan berkati semuanya. Saya akan mengakhiri live. Terima kasih Terima semuanya. kasih, dadah.